between your body, you got it in every way. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan beberapa permainan tradisional pada saat kita kecil. Nah, apakah kalian tahu apa saja permainan tradisional pada zaman dahulu? Apakah kalian sekarang masih memainkannya? Nah, berikut ini adalah beberapa permainan tradisional yang kita mainkan pada zaman dahulu. Yang pertama, permainan baling-baling. Permainan ini dimainkan oleh individu dengan cara menaruh batang kedua baling-baling ke dalam kedua telapak tangan dan memutar-mutarkan lalu diterbangkan. Manfaat permainan baling-baling: fokus. Yang selanjutnya yaitu permainan menempuk stik es krim. Caranya yaitu dua anak yang duduk berhadapan meletakkan daguan stik es krimnya pada batang awan. Untuk memulai permainan, dua anak tersebut harus switch terlebih dahulu. Switch ini untuk menentukan siapa yang menempuk stiknya terlebih dahulu. Anak yang mulai duluan menempuk stik es krim ke arah sasaran, yaitu daguan stik es krim yang rapuh. Masing-masing anak paling jauh berjalan 30 cm. Apabila dalam sekali tembus stik es krim mampu bertemu pada stik es krim pada lawan, berarti anak tersebut menang. Permainan ini berfungsi untuk memperoleh kesenangan dan melatih konsentrasi kita. Permainan fluid. Permainan fluid membutuhkan bambu. Cara bermainnya hanya dengan ditiup dan ditarik isinya. Permainan ini bisa dimainkan dengan cara beramai-ramai atau dengan individu. Selanjutnya adalah permainan ekstrim. Permainan ini adalah permainan individu. Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat pola seperti gambar di atas. Yang kedua, kita harus mempunyai sebuah gacor untuk dilemparkan di dalam pola-pola tersebut. Lalu kita melompati ke tempat yang sudah ditentukan. Permainan ini adalah permainan individu. Manfaatnya adalah melatih keseimbangan dan melatih kekuatan otot kaki. Mewarnai adalah proses memberikan warna pada media yang sudah digambar. Mewarnai adalah permainan kreatif yang bertujuan untuk mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan komunikasi pada anak. Permainan mewarnai ini biasanya dilakukan oleh anak yang usianya di atas 5-7 tahun. Tata cara mewarnai ini sangat mudah. Anda tinggal memberikan warna yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan di media yang sudah disediakan. Berikutnya adalah permainan karet tangan, di mana permainan ini adalah permainan individual, di mana kita mengkreasikan karet tersebut dengan tangan. Manfaat permainan ini adalah yang pertama melatih kreativitas tangan, yang kedua konsentrasi. Permainan lompat tali karet merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak perempuan. Tapi kadang anak laki-laki pun ada beberapa yang ikut bermain. Permainan lompat tali karet ini menggunakan tali yang terbuat dari sambungan karet bola yang panjangnya kira-kira 5 meter. Kedua ujungnya masing-masing dipegang oleh dua orang, lalu diputar sehingga naik ke atas dan ke bawah. Kemudian kedua anak lain melompat mengikuti gerak tali itu dengan hitungan dan gaya tertentu. Manfaat permainan lompat tali karet yaitu melatih otot kaki, meningkatkan koordinasi tubuh, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan kepadatan tulang. Selanjutnya permainan gobak sodor. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni membuat pola seperti gambar di atas, yaitu permainan kelompok dengan anggota 3 atau 5 orang. Cara memainkannya, satu tim ada yang jaga dan ada lawan. Anggota yang tim giliran jaga yaitu dengan cara garis horizontal dan garis vertikal. Tim lawan berusaha untuk melewati garis horizontal dan vertikal. Dan
paham. Selanjutnya yakni permainan siapa aku. Di sini ada 2 kelompok atau beberapa kelompok dan 1 orang, di mana 1 orang ini mempraktekkan gaya, ciri-ciri atau karakter dari sebuah benda ataupun hewan. Dan yang kelompok ini ada beberapa anak yang menebak karakter dari yang diperagakan tersebut. Itu namanya adalah permainan siapa aku. Manfaat dari permainan siapa aku adalah yang pertama melatih imajinasi, yang kedua melatih cara berpikir, yang ketiga melatih kekompakan, dan yang keempat melatih konsentrasi. Selanjutnya permainan boy-boyan, di mana permainan boy-boyan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penjaga dan juga kelompok penyerang. Di mana permainannya dengan menata atau menyusun sepatu dan melempar sepatu itu sehingga terjatuh. Untuk kelompok penyerang akan melempar sepatu itu sampai terjatuh. Jika terjatuh, kelompok penyerang akan menata kembali sepatu itu, dan kelompok penjaga akan melempar sepatu itu kepada kelompok penyerang. Fungsi bermain boy-boyan yaitu yang pertama dapat melatih kerjasama, kemudian dapat melatih komunikasi antar teman, kemudian dapat melatih kecepatan dan ketepatan bermain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan pati lele. Permainan pati lele ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Permainan pati lele ini menggunakan alat bantu dengan 1 tongkat kayu yang pendek dan juga 1 tongkat kayu yang panjang. Cara permainannya yaitu dengan cara meletakkan tongkat kecil di atas lubang. Kemudian orang yang bermain, orang yang melemparkan itu dengan bantuan tongkat panjang. Kemudian orang yang menangkap di sisi lainnya, jika bisa menangkap tongkat tersebut, maka ia akan mendapatkan poin. Tetapi jika si penangkap tersebut tidak dapat menangkap, maka permainan tersebut akan dimenangkan oleh pemenang yang melemparkan tongkat tadi. Nah, itulah permainan tradisional yang kita mainkan pada waktu kecil. Kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.